Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Menjelang persidangan nanti, tentu kita akan membayangkan hal-hal mengenai bagaimana situasi di persidangan nanti. Bagaimana kedua tersangka, baik itu Ramdhanu ataupun Pak Yosep, duduk di kursi panas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh jaksa, oleh hakim, ya. Itu juga nanti akan kita lihat di persidangan. Kemudian bukan hanya itu, nanti kita juga akan melihat saksi-saksi yang akan dihadirkan. Siapa aja saksi-saksi? Siapakah? Apakah saksi Yoris? Apakah saksi Yanti? Saksi Pak Mulyana? Saksi siapa saja yang kira-kira akan berhubungan dengan masalah ini? Terutama berkaitan dengan masalah adanya di TKP, ya. Yang mengetahui Ramdhanu dan Pak Yosep ada di TKP, kan nanti saksi itu berkaitan dengan itu. Artinya saksi yang melihat keberadaan mereka ada di sana. Ya. Saksi siapa nanti akan dihadirkan? Apakah saksi Yoris? Apakah saksi Yanti? Pak Mulyana? Gede? Dari pihak anggota? Bang Uci? Wahyu? Kosasi? Ya. Apakah orang-orang ini nanti juga akan menjadi saksi dalam kesaksian nanti di pengadilan untuk kesaksian saudara Ramdhanu dan Pak Yosep? Tentunya dari masing mereka juga sama akan menjadi saksi untuk terdakwa lainnya, ya. Bisa jadi nanti Danu bisa jadi saksi untuk terdakwa Pak Yosep, atau sebaliknya Pak Yosep menjadi saksi untuk terdakwanya Ramdhanu. Masing-masing akan memberikan kesaksian. Kemudian saksi-saksi yang lain bagaimana? Yang akan memperlihatkan pergerakan-pergerakan Ramdhanu, Pak Yosep di TKP. Ya. Tentunya yang kalau kita lihat nanti ada di sana pergerakan Ramdhanu, apakah dilihat oleh tukang warnet? Baik Pak Yosep, apakah dilihat oleh tukang warnet? Pak Yosep dan Ramdhanu, apakah terlihat? Kemudian bergerak menuju Pecel Lele. Apakah juga saksi dari tukang abang Pecel Lele akan memberikan kesaksian? Apakah mereka melihat Pak Yosep dan Ramdhanu ada di sana? Ini menarik sebenarnya, ya. Kesaksian apa lagi yang akan dilihat oleh saksi-saksi yang lain bahwa Ramdhanu, Pak Yosep ada di TKP? Kalau di media yang kita lihat hanya itu saja barangkali, ya. Warnet, Pecel Lele, kan dari Pecel Lele menuju ke TKP. Apakah perjalanan dari Pecel Lele ke TKP ada orang yang melihat pergerakan mereka mengendarai motor? Tentunya ada saksi lagi, yaitu pada saat Ramdhanu dari warnet, dia sebelum berangkat ke Pecel Lele, karena Pak Yosep dari situ berangkat duluan ke Pecel Lele, sedangkan Ramdhanu pulang dulu ke rumah lewat gang, kemudian mengambil motor. Apakah pada saat mengambil motor, Waida sebagai ibu daripada Ramdhanu melihat Ramdhanu mengambil motor? Tentunya kalau misalkan melihat, ini pun Waida akan menjadi saksi tentunya nantinya. Apakah yang dilakukan oleh Ramdhanu pada saat Ramdhanu datang ke rumah, apa yang dilakukan dan bicara apa kepada Waida? Kemudian apakah berkaitan dengan apakah Ramdhanu membawa handphone apa tidak? Apa handphonenya dicas di rumah? Nah, nanti ini juga akan barangkali akan di persidangan nanti akan muncul, ya, seperti itu. Kemudian berangkat keluar Ramdhanu memakai motor sampai di TKP, ya, karena itu malam hari. Apakah ada orang yang melihat pergerakan ini semua, ya, terutama pergerakan Ramdhanu, pergerakan Pak Yosep. Tetapi ada yang lebih penting. Apakah ada saksi lain yang melihat pergerakan Ibu Mimin, Arigi dan Abi di TKP? Ya. Apakah tetangga-tetangga sebelah dari TKP, baik itu rumah makan, ya,
baik itu counter HP, dan kalau tidak salah di atas rumah makan itu ada terapi dulu ya, terapi tempat pijit ya. Apakah ada di antara mereka yang melihat pergerakan daripada para tersangka di lapangan, di TKP ya? Karena itulah yang dekat dengan TKP. Karena kalau ke sebelah kiri itu adalah kebun, ke depan juga kebun. Hanya di sebelah kanan daripada TKP, yaitu rumah makan, ada counter HP, dan di atas ada terapi, panti pijat ya, panti pijat di atas. Nah, apakah yang di atas panti pijat, karena dia ada di posisi di lantai 2, apakah, mohon maaf, apakah tidak melihat pergerakan di TKP seseorang di sana ya? Karena kalau tidak salah dulu ada terapi di situ pada saat kejadian, dan sekarang sudah tidak ada terapi itu. Nah, tentunya kita akan mencari tahu itu semua. Apakah nanti di persidangan akan ada saksi-saksi bermunculan tiba-tiba ya, yang menjadikan kesaksian baik itu kepada saudara Ramdhanu, ataupun kepada Pak Yosef, ataupun kepada Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Tentu mereka juga akan diperlihatkan juga di saksi-saksi yang memperlihatkan mereka. Katanya di sana ada saksi Sukang Surabi, saksi Ibu Ratna, saksi siapa yang berdua itu ya. Nah, kesaksian-kesaksian itulah nanti yang akan menarik sebenarnya buat kita semua. Nanti kita akan bisa menyimpulkan di mana kesaksian-kesaksian yang benar-benar real melihat, ataukah ada kesaksian-kesaksian yang hanya berbohong. Tidak menutup kemungkinan nanti akan terlihat. Hakim akan membaca semua itu ya. Hakim akan melihat ini kesaksian ini adalah benar adanya, apakah ini kesaksian hanya diskenariokan saja. Nanti akan kita lihat ya. Hakim akan menentukan semua. Hakim sudah jeli pasti untuk itu semua, karena memang hakim berpengalaman untuk itu. Karena untuk saksi-saksi nanti akan disumpah ya, disumpah itu. Jadi mereka akan bersaksi di sana, dan kekuatan mental mereka itu dipertaruhkan di sana. Tidak gampang duduk di kursi panas ya, termasuk juga saudara Ramdhanu dan Pak Yosef. Apakah memang mereka berdua sudah siap menghadapi persidangan nanti? Tentunya ya manusiawi, karena apa, ada saja yang namanya gentar, takut, khawatir, pasti ada, karena manusiawi. Justru kalau tidak ada punya perasaan itu, justru disangsikan apakah dia dalam keadaan normal apa tidak ya. Justru ini yang kita tunggu sebenarnya nanti, bagaimana persidangan ramenya. Kalau kita lihat kemarin Pak Yosef keluar dari mobil waktu masuk ke Jari, pada saat wartawan mengatakan Pak Yosef siap untuk persidangan, siaplah mengatakan demikian. Tapi nada siap seolah-olah yang berbeda tekanannya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita tunggu saja seperti apa. Sedangkan Ramdhanu memang tidak memberikan statement kemarin ya, di Kejari kemarin. Kita tunggu bagaimana keramaian nanti di persidangan. Katanya dengar-dengar akan dilaksanakan sekitar tanggal 20-an. Ya, mungkin setelah pemilu barangkali ya. Kita tidak tahu apakah tanggal 12. Kalau misalkan dari sekarang tanggal 6 kemarin, kalau 1 minggu bertanggal 12. Tapi ada informasi karena tanggal 20. Ya, itu baru gosip-gosip saja ya. Ya, kita tunggu sajalah kapanpun, yang penting persidangan berjalan. Sudah P21 Oktober 2, dan ini kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.